Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini itel P70 Power 70 yang dimana smartphone ini mengandalkan ataupun mengunggulkan dari sisi baterai yang dimana 6000 mAh. Harga normalnya sih di 1.499.000, tapi kalau lagi beli sekarang di 1,2 jutaan hingga 1,3 jutaan. Di harga tersebut kamu sudah mendapatkan smartphone 6000 mAh ya, bukan 10.000 mAh yang banyak menjadi thumbnail beberapa reviewer. Itu kalau kalian menggunakan charging case-nya, ya itu sama aja kayak HP ini disandingkan ke power bank. Ya kalau power bank 5.000 tambah 6.000 berarti 11.000 baterainya. Kayak terlalu lebay sih kalau buat saya ya. Ya intinya ini 6.000 mAh di baterainya dan charging case-nya itu saya yakin juga nggak akan kalian pakai. Karena di P65 ini kan bonus charging case saat itu, dan itu tidak pernah saya pakai karena kondisinya satu berat, lalu pengisian baterainya tuh lambat ya. Untuk boxnya tuh seperti ini ya. Di sini ada power 70, 6.000 mAh long lasting battery. Ada tulisannya, lalu di bawah sini RAM-nya 8GB yang bisa ditambah RAM virtual 8GB menjadi 16GB, storage-nya 128GB, sudah bersertifikasi IP54 dan wet and only touch control. Berarti layarnya ini masih bisa dioperasikan saat layar basah ataupun terkena minyak, ataupun jarimu juga basah masih bisa dioperasikan. Ada logo itel di bagian kanan itu seperti ini, dan di bagian kiri itu seperti ini. Di bagian atasnya itu ada IMEI, dan yang saya beli ini warnanya silver. Lalu di sini ada tulisan P70, dan di belakangnya ini ada spesifikasi dari smartphone tersebut. Seperti tadi ya, baterai 6000, terus all round durability, IP54 and drop resistant, mega memory with extended RAM, 6,67 inch luas layarnya, resolusi HD, dan ada sunlight display. Ini sih hal yang bagus. Jadi sunlight display itu keunggulannya tidak akan memberikan pantulan jika terkena cahaya, jadi masih tetap nyaman digunakan smartphone-nya. Terus di sini tuh kamera depannya 8 megapiksel, operasi sistemnya Android U. Terus di sini sensor-sensornya, dan ini dia itu chargernya itu 18 watt, pengisian 18 watt, kamera utama 13 megapiksel, resolusi HD, jaringannya masih 4G. Oke, dan ini cara bukanya juga ya unik ya. Biasanya kan smartphone tuh tinggal tarik, kalau ini harus dibuka dari sini. Mana dia? Oke. Terus kita iniin dulu biar nggak ketutup lagi. Di sini ada smartphone-nya. Ya, ini smartphone-nya saya singkirkan. Lalu di dalam sini itu kalian akan mendapatkan lagi yang namanya ada. Saya tidak mendapatkan bonus charging case-nya ya. Saya kira tadi itu satu paket ya, bundling gitu seperti P65 saat itu. Ini ada SIM ejector. Oke, ada SIM ejector. Lalu di sini ada panduan pengguna dan garansi. Lalu akan mendapatkan yang namanya soft case hitam bening seperti ini ya. Oke, itu kalian dapatkan dalam paket penjualan. Ini saya susun terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi ya. Ini dia untuk smartphone-nya. Langsung aja ini saya bukanya begini. Ya ini sebenarnya sudah saya unboxing dan saya buka, dan bahkan sebenarnya sudah saya buatkan videonya ya unboxing, tapi berbeda lah intinya ketika saya buat dan setelah saya gunakan berapa jam ya. Ini dia untuk tampilan awalnya. Di sini sudah beberapa aplikasi saya install, dan di Idea 64-nya itu sistemnya ini saya lihat dulu ya. Kenapa mati di sistem? Ya, ini dia ya. Kurang lebih sama tadi, 4,1 GB sisa RAM-nya dari 8, terus storage-nya sisa 99 GB dengan tadi sudah saya install Antutu benchmark sekitar 1 GB-an lah itu ya, hampir 2 GB. Makanya ini 99, seharusnya itu ada 100-an GB, di bawah 10 GB. Bluetooth-nya 4 plus. MediaTek Helio G50. Buat saya ini performanya mengalami penurunan dibandingkan itel P65. Nanti saya tunjukkan ya penurunannya di mana. Terus saya ini kan dulu resolusi HD ya, baterainya 6000, terus Android 14, kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel, dan itu dia. Untuk yang namanya DRM infonya itu sendiri, dia itu sudah pasti L3 ya. Jadi ini nggak cocok buat kalian yang senang nonton streaming Netflix, HBO Go dengan kualitas di smartphone ini, karena kualitasnya tidak bisa dapat di HD. Oke, kalau dari multitasknya ini ada mendukung 5 jari, tadi sudah saya coba ya. 5 jari untuk multitasknya.
Terus saya back lagi dan di Antutu benchmarknya ini dia ya yang saya bilang tadi kecil banget ya 139.000 dibandingkan di ITEL P65 itu sudah mendapatkan Antutunya 297.000, 2 kali lipat ya. Performanya menurun ya, tapi baterainya memang ini lebih unggul ya, ini 5.000 itu dia. Jadi ya saya kurang yakin HP ini bisa diajak buat ngegame ya. Terbilang lancar kalau buat ngegame, saya kurang yakin. Lalu untuk sensor sidik jarinya ini saya coba ya, ini kategori responnya oke banget ya, cepat dan akurat. Dan di sini itu face unlocknya ya, bisa kalian lihat face unlocknya termasuk bekerja dengan bagus juga. Dan ini refresh rate layarnya sudah 120 Hz ya, tapi dia itu menyesuaikan ya, auto switch refresh rate ya 120 Hz. Oke, bisa kalian lihat ya seperti ini. Dan untuk pengaturan kameranya itu sendiri terbilang standar, time lapse video hanya full HD 30 frame per second, AI cam, beauty, portrait, panorama, dan more-nya seperti ini. Tidak ada mode night ataupun mode malam ya. Terus yang bisa saya bagikan lagi, di bagian sini itu tidak ada apa-apa. Terus di sini volume dan power sekaligus sensor sidik jari. Di bawah ini speaker, port USB-C, mikrofon, dan port jack audio. Ini SIM tray-nya ada 3 slot. Terus yang bisa saya bagikan lagi ya untuk hasil kameranya sih bisa saya bilang bukan yang wah banget sih ya. Dan inilah kalian menilai sendiri untuk hasil kameranya. Ya, sebelum saya tutup, sedikit saya berikan pandangan saya mengenai smartphone ini ya. Kalau untuk penggunaan santai sih ini masih bisa oke lah ya, walaupun bukan yang ngebut juga. Terus untuk baterainya seharusnya ini bisa ditahan lama. Jadi gini, kamu ingin membeli smartphone performanya oke ya, bisa ke sini aja sih saudaranya ataupun abangnya ITEL P65, atau kamu mau menambah uang sekitar 2,5 hingga 300, bisa memilih saudaranya ITEL S25 ataupun saudara jauhnya Infinix Hot 50. Kamu akan mendapatkan performa jelas lebih ngebut daripada ITEL P70 ya. Kalau buat ngojol saya nggak tahu dengan chipset yang dibawa apakah mampu atau enggak, lancar atau enggak. Nah itu masih belum bisa saya jawab ya. Kayaknya sih itu kalau kalian mau beli sih. Oh ya, ini tadi untuk bagian belakangnya sampai lupa saya untuk menjelaskan bagian belakangnya tuh seperti ini ya. Kurang-kurang lebih ini termasuk sama. BAM kameranya kalau buat saya ini kategori cukup tebal ya. Jadi ya harus menggunakan soft case yang sudah tersedia tadi dalam paket penjualan ya, kurang lebih seperti ini dia untuk soft case-nya. Dan kameranya dilindungi, bisa kalian lihat ya. Ketika kalian letakkan seperti ini tidak akan merusak frame kameranya. Oke, itu soal beli atau enggak ya, itu tadi ya, kamu mencari performa ini jelas bukan menjadi pilihan buat kalian beli. Punya pertanyaan, tulis saja pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like ya jika kamu suka video ini, dan supportnya juga dengan menekan tombol subscribe. Oke, punya pertanyaan mengenai smartphone ini, tulis saja pada kolom komentar. Selama smartphone ini ada di saya, pasti akan saya jawab. Itu aja yang bisa saya bagikan. Akhir kata, saya pamit. Bye.